manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Saling hina? Begini kronologi debat panas Roky Gerung versus Sylvester Matutina. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Nama akademisi sekaligus pengamat politik Roky Gerung dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina jadi sorotan publik di media sosial beberapa hari lalu. Netizen ramai memperbincangkan Roky Gerung dan Sylvester Matutina menyusul debat panas dan saling hina hingga nyaris adu jotos saat keduanya menjadi narasumber di salah satu program televisi. Sekadar informasi, Sylvester Matutina merupakan relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pada Pilpres 2024 lalu, Sylvester menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lantas, seperti apa kronologi debat panas Roky Gerung versus Sylvester Matutina? Inilah kronologi debat panas Roky Gerung versus Sylvester Matutina menurut Aiman Wicaksono. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Ada banyak pertanyaan kepada saya yang menanyakan terkait dengan perdebatan sengit antara Roky Gerung dan Sylvester Matutina. Sesungguhnya perdebatan itu dimulai dari pertanyaan sederhana. Adakah cawe-cawe presiden atau kekuasaan menuju Pilkada 2024 ini? Sylvester Matutina yang seorang pengacara yang meminta bukti, sementara Roky Gerung mengolah bukti dengan alur logika yang dimiliki. Tapi banyak yang belum tahu. Di akhir acara, Sylvester Matutina mendatangi Roky Gerung dan kemudian memeluknya. Juga kemarin acara di Bang Aiman ya, Roky Gerung versus Sylvester. Cuman klarifikasi after kerusuhan itu, Bang Sylvester ini bawa-bawa suku. Menurut gue, Bang, nggak usah lah bawa-bawa gue orang Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, itu malah menjadikan perpecahan. Karena Indonesia ini beragam. Kalau abang mau sukuisme sekali, itu nanti rusuh. Orang Jawa pun ribut, orang Madura pun ribut, orang Sunda pun ribut. Nggak usah begitu-gitu, Bang. Maksudnya kalau mau klarifikasi aja, Bang ya. Yang penting debat itu nggak perlu emosi. Akhirnya kasihan abang ya, malah dibully sejagat raya. No Rocky, no party. Menurut saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Kalian Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini ya, masih bujangan napi. Kasihan, jangan pribadi. Debat tetap pakai adab, Bang. Bung Roky versus Bang Sylvester, kalau di bola skornya tipis lah ya. 10 buat Bang Roky, 0 buat Bang Sylvester. Dari Sigma Mele ya Bung Roky ini, nggak mundur, tetap tegak meski dikatain depan muka. Karena beliau tahu, apabila orang bodoh berbicara maka jangan dijawab, biarkanlah, ia pun akan mati dalam keadaan kesal. Ini bukan kata saya, katanya Imam Syafi'i. Nah, ketika dalam debat, akhirnya memaki dan sentimen menjadi alat bagi pecundang. Lagian ngapain sih sampai marah-marah? Padahal bisa saling sanggah dengan argumen, tapi kelihatan banget kan jadi siapa pecundang yang sebenarnya. Kalian udah nonton belum debatnya? Dukung siapa? Selain memang harus nyiapin materi matang sebelum berbicara dan bertanya, penguasaan diri dan emosi baiknya dilatih dulu ya. Kan malu diliatin mahasiswa. Bukan mahasiswa lagi, tapi seluruh rakyat Indonesia. Respect keduanya, tapi di akhir tetap saling berpelukan. Dan closing RG yang epic yang bikin gue selalu respect dengan dia adalah, saya akan terus kasih kritik karena mencintai bangsa ini. Yang saya tidak cintai adalah politikus busuk, pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Mereka umurnya 5 tahun, namun umur bangsa ini adalah sepanjang hayat. Share agar banyak orang tercerahkan. Debat tetap pakai adab. Roky Gerung hampir saja ditonjok oleh Bung Sylvester Matutina ketika terjadi debat di salah satu televisi nasional yang mana dipandu oleh Aiman. Jadi memang ada istilah no Rocky no party itu saya kira benar sih kalau di acara tersebut ya kemarin malam itu. Jadi sebenarnya dari awal Roky itu tidak menjelaskan satu substansi ya.
melainkan dia itu memang dia sengaja gitu ya memancing Bung Sylvester, yang mana Rocky tahu gitu kalau Bung Sylvester lagi tersulut emosinya, sehingga dia berputar-putar. Kalau teman-teman perhatikan untuk argumentasi Rocky ini kebanyakan berputar-putar ya, beropini, berargumentasi, berputar-putar untuk memang memancing emosi Bung Sylvester. Saya kira dengan penuh kesadaran Rocky memang menginginkan hal itu ya, sehingga pecahlah, tersulutlah emosi Bung Sylvester, sehingga terjadi makian, kemudian hampir saja juga Rocky Gerung itu ditonjok gitu kayaknya ya, karena kalau melihat kita melihat gesturnya itu Sylvester hampir saja itu nonjok. Kalau terjadi pemukulan itu bisa delik gitu ya. Nah, hal tersebut menjadi viral nih di sosial media, itu tidak, dan banyak juga yang mendukung Rocky, memberikan semangat ke Rocky, dan banyak juga yang mencaci atau mencela Bung Sylvester ini karena mungkin dua sosok ini tuh interpretasi dari kritikus Jokowi dan pendukung Jokowi gitu. Apalagi itu membahas tentang gonjang-ganjing pilkada ya, yang mana ya diinisiasi dengan peristiwa gagalnya Anies maju pilkada. Jadi momentumnya dapat, kemudian Rocky juga dengan penuh kesadaran dia itu memang berniat untuk menyulutkan emosi, bahkan Rocky itu sempat maju dan dia seakan-akan memancing tonjok gua gitu. Tapi closing dari Rocky guys, closing dari Rocky itu luar biasa banget ya. Kalian akan, bulu kuduk kalian akan merinding itu lihat closingan dari Rocky Gerung di acara tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sekarang lagi viral debat antara Bang Rocky Gerung dengan Bang Sylvester, di mana moderatornya adalah teman saya juga, Bang Ayman Wicaksono, yang juga pernah mewawancarai saya. Debat antara Bang Rocky sebagai filsuf dan Bang Sylvester sebagai orang hukum ini mungkin bisa dinilai oleh kami, terutama saya sendiri, karena saya S2-nya hukum, S1 hukum, S1 kedokteran, tapi S3 saya juga filsafat. Kalau kita lihat, Bang Rocky Gerung selalu memakai ilmu filsafat ya, begitu ya. Memang filsafat ini induk dari semua ilmu pengetahuan. Akan tetapi tentu filsafat ini juga harus diturunkan lagi, begitu ya. Misalkan di dunia medis sendiri ada istilahnya filsafat, kemudian etika medis sebagai turunannya, dan juga nanti akan ada etika klinis di lapangan. Tentu kita tidak bisa juga hanya berbicara filsafat di ranah awang-awang, gitu, tapi juga di lapangan. Nah, Bang Sylvester ini berbicara dari sisi orang lapangan, karena dia orang hukum. Nah, ini di sinilah letak perdebatannya gitu, tidak akan bisa nyambung jadinya ya. Walaupun sebenarnya bisa aja titik temunya di tengah. Kalau Bang Rocky Gerung menurunkan egonya sedikit dan Bang Sylvester menaikkan standarnya sedikit gitu ya. Nah, tentu tapi Bang Sylvester ini juga terlalu emosional gitu ya, sehingga tidak fokus pada topik yang dibicarakan, sedangkan Bang Rocky Gerung juga sama saja sebenarnya, karena memancing emosi lawan dan akhirnya juga tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang baik di mata masyarakat. Demikian juga Bang Ayman mungkin juga tergagap gitu, tidak berhasil menengahi debat yang sebenarnya juga sudah dapat kusir gitu, tidak ada manfaatnya juga bagi para penonton akhirnya. Nah, ini ke depan mungkin menjadi evaluasi kita semua bahwa masyarakat juga selama ini mungkin banyak yang ngefans sama Bang Rocky Gerung ya, tapi tentu yang kita butuhkan itu bukan hanya filsafat atau kepuasan pribadi biar orang itu bingung, tapi juga harusnya ada solusi begitu ya. Dimana sebenarnya ketika Bang Rocky Gerung juga sering menyebut kata dungu misalnya, sebenarnya Bang Rocky Gerung sendiri ada kesalahan di dalam debat itu, yaitu dimana sebenarnya being and nothingness itu dikarang oleh Jean Paul Sartre gitu ya, sedangkan being and can itu baru dikarang oleh Heidegger. Tetapi karena Bang Sylvester juga mungkin belum pernah baca atau lupa, akhirnya dia juga nggak mau masuk ke ranah itu, karena memang sebenarnya satunya orang filsafat, satunya orang lapangan. Dan yang terpenting adalah sebenarnya Bang Sylvester juga ada benarnya juga, yaitu mana buktinya gitu, jika memang kita menuduh Pak Jokowi dan keluarga itu memiliki masalah hukum misalkan, ya terlepas nanti ada atau tidak buktinya, paling tidak dia minta di saat itu dan Bang Rocky Gerung muter-muter begitu ya. Nah, tentu sebenarnya Bang Rocky Gerung juga menyindir soal parsimoni juga memang cara berpikir metode ilmiah yang mungkin juga hanya dikuasai oleh akademisi dan mungkin memang beberapa sarjana yang memang senang dengan metodologi penelitian. Mungkin Bang Sylvester juga lupa gitu ya, itu wajar saja sebenarnya, tidak perlu dikatakan bodoh segala macam ya. Dan parsimoni ini memang harus menyederhanakan kan, Bang Rocky itu yang bilang, tapi Bang Rocky sendiri yang membuat masalah pertama rumit begitu kan. Dan ketika misalkan Bang Rocky ingin menerangkan parsimoni ini juga agak berbahaya juga dengan menyederhanakan, misalkan jika memang dikaitkan dengan pembuktian apakah Pak Jokowi dan keluarga melakukan cawe-cawe misalkan, nah itu parsimoni memang salah satu cara berpikir. Nah ini tapi kan asumsi gitu ya, tapi asumsi ini ketika dibawa ke publik menjadi masalah juga begitu kan. Ini yang perlu ditengahi semua, jadi makanya Bang Sylvester juga menanyakan mana buktinya begitu. Nah ketika ini juga tidak bisa dijawab, akhirnya muter-muter sana kemari dan akhirnya malah saling menyerang pribadi. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi yang dukung Bang Sylvester ataupun mendukung Bang Rocky ya. Sebenarnya kita perlu introspeksi semua, jangan sampai perdebatan di depan masyarakat ini selalu menjadi sesuatu yang sia-sia gitu, bahkan memantik perbedaan yang tidak penting gitu ya. Demikian sih komentar dari saya. Ke depan juga mungkin untuk Bang Ayman, supaya bisa menengahi ya ketika narasumber mulai keluar dari topik yang dibicarakan. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya, dan salam sehat dan salam akal sehat.